kalau Anda suka ngopi, pastikan ngopi enak. Ya, karena gini. Iyalah. Acara kita ini namanya adalah tamu harian Diswe, karena kita di kantor harian Diswe ini. Dan tamu kita pertama adalah kebanggaan saya, anak-anak muda yang ganteng-ganteng dari Surabaya. Dan kalau saya perkenalkan, ini namanya Adit, pakai kaos bunyinya kafir. Pasti ini main-main kan ya? Iya, ini Adit, jokes. ya, kafir. Dan orang yang bilang semua kopi rasanya sama saja, itu pasti orang yang tidak tahu kopi. Nah, sebelahnya namanya Andrew. Kaosnya bunyinya Tim Kopi Hitam. Ini kenapa Andrew? Kok nggak main-main kayak dia? Beda konsep aja Pak. Jadi kalau ini kopi hitam, karena ada orang yang lebih suka kopi susu. Oh. Kalau saya sukanya kopi hitam. Nah, Anda memproklamirkan kopi hitam. Lebih hebat dari kopi putih. Sama enaknya. Nah, Jacob ini make coffee, make cuan. Nah, cuan ini bahasa Mandarin. Artinya membuat kopi berarti membuat laba atau membuat untung. Cuan dari kata itu singkatan dari cuan jen. Jadi untung punya keuntungan. Jadi mereka memang bisnis kopi dan tentu harapannya adalah bikin laba. Iya. Yang hebat adalah baru 2 tahun umurnya, tetapi sudah memiliki 40 counter. Dan ambisinya sebentar lagi harus menjadi 50 dan harus menasional. Nah, ini yang saya bangga dengan tamu-tamu saya hari ini, Adit, Andrew, dan Jacob. Nah, ini coba bagaimana Anda cara menyebut Anda ini mempunyai usaha, namanya apa? Ya, jadi bisnis kami namanya Kopi Titik Koma, Pak Dahlan. Kopi titik koma. Kopi Titik Koma. Ya, seperti tadi Lucu disebut. juga. Dari 2019 kita mulai. Tapi sebenarnya cikal bakalnya dari 2016 itu dari Andrew dulu. Oh, Andrew gitu. dulu. Jadi sempat punya coffee shop specialty di Jalan Juwono di Surabaya. Baru 2019 kita bertiga sepakat untuk tuh bikin Kopi Titik Koma bisnis bareng gitu. Kenapa titik koma, Andrew? Namanya titik koma. Saya sih suka. Saya suka nama itu, keren dan kreatif. Kita pengen bikin titik koma ini simbol harapan, Pak. Jadi ini kayak sesuai tanda bacanya ya. Jadi ini kita kayak nggak pernah berhenti lah. Jadi ini semoga kopi ini juga bisa menjadi sumber harapan buat orang-orang yang mungkin merasa jenuh atau sedikit capek, mungkin cuman hari Senin atau apa, mereka minum kopi terus semangat lagi. Titik koma inspirasinya dari mana? Titik koma inspirasinya dari banyak sih Pak, dari berbagai macam coffee shop di seluruh dunia ya. Tapi kita pengen bikin kopi yang sangat Indonesia, yang maksudnya gimana caranya kopi yang Indonesia tapi kualitasnya juga sesuai standar internasional gitu. Di antara 3 orang siapa yang paling suka kopi? Kita kalau dari bertiga selalu bilang emang yang orang kopi asli ya ini benar-benar si Andrew. Karena paling lama gitu, product development juga di Andrew. Pasti ini datang dari luar negeri. Saya tahu pokoknya. Anak saya begitu pulang dari Amerika juga sudah dua-duanya langsung jadi penggila kopi. Pasti dari luar negeri. Dari mana Anda? Dulu sempat di Melbourne, Pak. Oh, di Melbourne, Iya. ya kan? Sekolah di sana. Iya, sekolah di sana. SMA di mana? Saya SMA di Surabaya, di Sinlui. Oh, setelah Sinlui Setelah Sinlui ke Melbourne. Ambil apa? Saya ambil accounting and finance. Oh, kopi. Ya. Selesai. Selesai. Terus pulang. Terus pulang saya sempat di Bandung 3 tahun, terus Ngapain di Bandung? kerja di Bandung 3 tahun. Jadi profesional. Jadi profesional, dan terus saya pulang balik ke Surabaya, saya bikin coffee shop. Namanya titik koma. Namanya titik koma titik koma juga sih, titik koma coffee gitu. Terus gimana bisa ketemu 3 orang Adit? Siapa yang jadi moderator ini?
Jadi kita ini sering ketemu Pak di temen ngopi lah sebenarnya. Iya. Rasanya temen ngopi. Terus ketika 2000 Ternyata kopi bisa menyatukan ya. Oh, bisa banget. Bisa banget. Dari orang yang sama sekali stranger ya Pak, kita Iya. ngobrol hal yang sama ya akhirnya ketemu. Jadi Anda belum pernah ketemu Belum, Andrew? ketemunya di kafe juga. Ketemunya di Bukan kafe. teman SMA, bukan teman. Bukan. Iya, Anda orang Malang ya. Pak. Orang Malang. Iya. Ini Surabaya. Anda Saya 2004 sudah di Surabaya tapi besarnya di Bali. tapi juga nggak ketemu. Gara-garanya suka ngopi di kafenya Andrew waktu itu. Iya. Gitu. Terus sering ngobrol, kita tukar pikiran, ngobrolin bisnis juga. Terus one day memang Andrew di 2019 itu kayak, Edit kenapa kita nggak bisnis bareng gitu kan? Saya pikir nggak serius, ternyata serius. Oh gitu. Ternyata sampai sekarang gitu ya, puji Tuhan. Itu setelah berapa lama Anda menjadi pelanggannya dia? Ya dari 2016 ya. Dari dibuka ya. 2016, 3 tahun berarti 3 ya. tahun. 3 tahun kemudian dia ngomong itu. Iya. Terus ketemunya Jacob? Kalau Ya. Jacob dulu kita satu kantor, Jacob udah resign duluan dari kantor saya yang sebelumnya, dari kantor kita sebelumnya. Terus waktu itu kita berdua kayak kita butuh partner nih yang bisa ngerjain brandingnya gitu kan, yang kreatif, yang punya taste kayak gitu. Terus saya langsung keinget Jacob gitu. Nah ini kata-kata ini semua juga dari Jacob nih dari Kausin. Wah, Anda pencipta kata-kata ya? Wah, lain kali sama order. Boleh. Nah, Gitu. jadi yang punya resep titik koma ini siapa? Resep kopinya maksud saya. Resep kopinya tentu saja yang Oh, Andrew ya, yang Ya, develop. jadi milik bertiga lah gitu. Gitu. Tapi produk developmentnya di Andrew. Iya. apa yang Anda impikan dengan resep titik koma ini? Saya pengen semua orang di seluruh Indonesia minum kopi yang lebih baik sih Pak kualitasnya. Karena mungkin banyak yang kopi yang di luar sana yang ala kadarnya aja gitu. Jadi kita pengen dari segi quality apa yang diminum rakyat Indonesia ini yang bagus gitu kualitasnya. Berarti Anda harus meramu. Iya. Dari berapa jenis kopi? Oh, kita ada beberapa macam blend, tapi yang kita gunakan utama itu dari dua asal ya, dari dua daerah biji yang berbeda. Utama ya. Ya. Kita dari Jawa Barat sih. Jawa Barat. Dari Jawa Barat. Dua-duanya dari Jawa Barat. Jawa Barat dan Jawa Barat di blend gitu. Jawa Barat yang Jawa Barat di blend. Terus dicampur yang lain-lain. Enggak dicampur lagi. Wah, Anda berarti riset itu Anda temukan ketika Anda di Bandung ya? Itu enggak Pak, itu ketika tahun 2019 itu kita pengen bikin gimana caranya kopi ini bisa diterima di seluruh Indonesia. Tentu saja yang nomor satu harganya harus ramah di kantong. Nah dari situ kita mulai riset gimana sih Sekarang caranya. ada istilah ramah kantong ya? Iya. Jadi bukan terjangkau lagi ya? Terjangkau. Ramah kantong. Iya, iya. Nah, Ya, jadi kita mulai riset itu kita sampai maksudnya kita cari ya dari bijinya harus seperti apa, terus proses bijinya harus seperti apa, dan cara roastingnya harus seperti apa. Itu kita kurang lebih kita eksperimen di 6 bulanan. Nah dari situ kita akhirnya nemuin nih, oh ini formulanya seperti ini kira-kira. Akhirnya sampai saat ini kita masih pakai blend Berapa yang kali itu. Anda mencicipi sampai menemukan, oh ini titik koma, begitu? Berapa kali? Atau berapa bulan? 6 bulan. 6 bulan. 6 bulan itu. Tiap hari? Ya nggak tiap hari Pak. Kadang nunggu, Blendingnya? iya nunggu dari biji mentah kan. Kadang ada Iya, yang iya. harus ditunggu dulu. Iya. Terus habis itu baru disangrai lagi gitu. Nah itu proses kita ngicip berbagai macam tuh total sama bikin resepnya bisa 6 bulan sih. Gitu. Nah, Adit, bagaimana konsep Anda pas sampai ini nanti harus buka sekian banyak. Bagaimana rencana Anda? Titik komanya. Ya itu kembali ke visi kami sih, memang kita percaya bahwa kita pengen mau kasih kopi enak ke semakin banyak orang di seluruh Indonesia, dan kita lihat belum ada nih brand Surabaya yang benar-benar kopi ya khususnya ya yang bisa nasional minimal seperti itu. Lalu saat itu 2019, karena background saya waktu pas di bisnis consultant juga market research ya Pak ya. Kita juga ngelihat kayak ada tren nih kopi susu ini dibuat franchise dan lain sebagainya gitu kan. Nah kita ngelihat seperti model itu sebenarnya adalah mungkin salah satu yang bisa paling cepat buat kita scale up kayak gitu.
Tapi cepet loh, Anda 2 tahun punya 40, cepet loh. Ya puji Tuhan. Cuman waktu itu kita juga ini sih, kebanyakan memang kan orang bikin dulu piloting gitu ya. Kita awalnya juga berpikir seperti itu Pak, kayak kita harus bikin satu dulu nih buat contoh supaya lebih kredibel lah teman-teman juga. Tapi ternyata di awal waktu pas kita udah rumusin konsepnya, rumusin idenya, kita mikir nih coba aja ditawarin. Kalau misalnya ide ini bagus ya, worth itu untuk dijalanin pasti ada yang mau gitu kan. Dan akhirnya di outlet pertama kita ketemu sama satu partner kita atau mitra kita yang pertama ya gitu. Masih teman sendiri sih memang gitu, sampai sekarang masih ada yang punya juga tempat ya. yang punya tempat. Akhirnya dia tadinya mau ngambil kompetitor, tapi akhirnya setelah ngeliat konsep kita, oke deh ngambil titik koma aja gitu. Ini Adit ini sebetulnya orang psikologi. Dia lulusan Fakultas Psikologi UNER, Universitas Erlangga, tapi yang memang orang psikologi begitulah, bisa membaca orang, bisa membaca teman, jadi akhirnya jadilah dia bisa membaca market. Akhirnya dalam 2 tahun bisa 40, dan saya dengar akhir tahun ini harus sudah 50. Akhir tahun ini ya? Akhir tahun ini 50. Jakob, tapi kan ada COVID. Bagaimana Anda bisa berkembang di tengah COVID? Kalau kita tuh masalah tuh selalu ada ya Pak, apapun gitu, mau apapun tuh masalah selalu ada gitu. Cuma kan kita tuh harus adaptasi Pak, itu yang kita tekankan sendiri gitu, adaptasi. Iya, banyak caranya adaptasi. Salah satunya kita kita bikin produk yang seliter gitu, yang kopi botolan gitu. Kayak ini kan tren COVID-nya lagi naik lagi nih Pak. Nah kita mikir nih, berarti habis ini kita nggak boleh stay di sini gitu. Kita harus naikkan lagi nih produk yang seliternya gitu, yang botolnya. Karena habis ini culture-nya orang-orang akan ngopi di rumah mungkin gitu. Dan kabarnya cuma boleh sampai jam 8 gitu. Tapi gimana nih caranya supaya orang-orang ngopi di rumah? Ya caranya kita bikin botol gitu. Kita bikin botol seliter. Jadi kapanpun mereka mau ngopi. Termasuk Anda bikin tumbler ini? Iya, termasuk juga. Jadi bebas orang mau kopi di rumah juga bisa gitu. Kita kencengin lagi. Tumblernya yang itu ya? Iya. Kita kencengin di online-nya juga gitu. Oh, online Jadi juga. di apa namanya digital marketingnya kita jalanin juga kayak gitu caranya. Jadi selama COVID terus berkembang ya? Iya, sebenarnya kita juga itu di luar ekspektasi Pak ya. Jadi tahun lalu kami ini sering diundang sama kita kalau di kasir kan kita pakai software, pakai POS itu. Nah dia kan kumpulin data banyak gitu. Tahun lalu kurang lebih kayak mungkin 3-4 kali kita diundang untuk ngomong di konferensi mereka, ada webinarnya itu gara-gara datanya begini, waktu pas awal-awal pandemi tahun 2020 kita itu turunnya nggak setajam kompetitor kita yang lain seperti itu. Terus kita bounce back-nya lebih cepat. Kalau yang lain-lain 3 bulan, kita 2 bulan, nggak sampai 2 bulanan lebih lah gitu, kita sudah balik lagi gitu. Kita malah dapat datanya dari sana, kayak gitu. Cuman terus kita lihat apa sih sebenarnya yang kita lakukan gitu. Ya kita bertiga ya tahun lalu brainstorm kayak, aduh ini gimana nih? Sempat kaget juga dengan situasi seperti itu. Tapi apa yang paling dipikirkan waktu itu apa? PSBB kan Pak? PSBB kan, jadi terus ya, jam sekian harus tutup. Betul, ada pembatasan orang yang naik, karena kita rata-rata kan kafe gitu. Titik koma ini kafe, kalau yang lain-lain mungkin memang booth, kita kan banyak kan kafe. Jadi kalau dine-in ditutup nggak boleh, memang jadi pasti kehit lumayan. Tapi dari situ malah kita bisa nge-push di online-nya ya waktu itu. Tapi Andrew, ini persaingan kan luar biasa. Anda ini masuk ketika persaingan sudah begini hebat, atau Anda duluan kemudian pesaing baru berdatangan? Yang mana? Kita masuk ketika persaingan sudah hebat sih Pak. Jadi kita bukan yang kedua, bukan yang ketiga di nasional ya terutama. Cuman kita percaya dengan produk yang baik, dengan konsep dan brand yang baik, kita bisa ini. Karena yang penting buat kita adalah untuk dalam berbisnis ya, value apa sih yang bisa kita kasih gitu untuk customer kita gitu. Jadi kita selalu berusaha pengen ngasih yang paling baik sih Pak, dari segi kopi, dari segi service, dari segi inovasi kayak gitu. Anda kan orang keuangan, bagaimana cara Anda menghitung bahwa investasi ini harus kembali
dalam waktu sekian. Karena saya lihat ada teman yang bilang begini, pokoknya kafe saya tidak boleh lebih dari sekian meter, karena kalau dari sekian meter ini investasinya mahal, nanti nggak kembali. Nah, itu semua kan ada hitung. Bagaimana Anda cara menghitung bahwa usaha Anda nanti ini bisa berkembang tapi tidak rugi? Oke, cara ngitungnya lumayan panjang sih Pak, cuman kira-kira sih kita, cuma kita sih. Tapi Anda optimis? Optimis. Kan sudah 2 tahun. Iya. Berarti kan seandainya katakanlah mau bangkrut kan sudah bangkrut, ternyata Anda masih berkembang. Iya. Berarti logika saya Anda on the track. Iya. Amin. Apa begitu atau tidak? On the track. Oh, kalau kita bilang sih sekarang apakah kita on the track, kita on the track ya Pak ya, Oke. gitu. Jadi optimistis sekali. Optimis ya, karena gini tahun lalu saja waktu pas banyak yang lagi down karena COVID, kita malah ada buka beberapa. Dan tahun ini pun juga sama gitu. Dan mitra Sekarang punya berapa di Bali? Oh, kalau di Bali masih satu. Kalau di Bali. Tapi kita sekarang sudah ada di 20 kota ya kalau nggak salah ya. Sekitar, 20 kota akan nambah lagi 2. Itu seperti itu. Kita optimis sih, Ini karena kalau ada anak muda dari kota mana yang belum ada titik koma, kemudian aku mau berpartner sama 3 orang itu, caranya bagaimana? bisa langsung ke website ya. Bisa langsung ke website kita di kopi-koma.com. Betul. Iya. Kopi? Kopi-koma.com. Kopi.koma.com. Iya. Mungkin kalau bilang nonton di sini bisa kita kasih spesial sih. Bisa. Seberapa Anda mensyaratkan calon partner baru? Apa saja yang Anda syaratkan? Boleh nggak diungkap? Boleh. Kita selalu yang nomor 1 kita lihat juga orangnya sih Pak. Oh, orangnya dulu. Orangnya. Karena kita maksudnya nggak asal terima partner ya. Adit yang melihat karena psikologi. Bareng lah gitu. Iya, bukan Pak. Maksudnya gini. Maksudnya saya bilang orangnya itu gimana? Artinya kita harus memastikan bahwa kita sama-sama nangkep nih. Kayak maksudnya sama-sama paham betul ini kerjasamanya seperti apa, seperti itu. Karena Harus muda nggak? Enggak harus. Banyak kita yang udah rada berumur juga banyak kok partner kita gitu. Terus yang kedua juga kita Harus lihat laki-laki kan? enggak dong. banyak Yang jelas harus punya tempat. harus punya tempat, betul. Lokasi ini juga kita cek Pak. Jadi kita ada proses survei dulu ya sebelum buka. Tepat atau enggak lokasinya? Betul. Kan banyak orang bilang juga mengatakan bahwa lokasi itu nomor 1, nomor 2, nomor 3, masih lokasi. Baru kemudian yang lain-lain. Kalau dalam konsep ini Anda gitu? Setuju. Memang ya? Saya setuju. Kalau menurut kita sih di bisnis makanan minuman, lokasi itu lebih dari 50% kontributor dari kesuksesan sih. Ini cara pembagian tugasnya bagaimana Jack? Kita biasanya sih ada hal yang memang harus dipikirin bertiga ya Pak. Tapi kebanyakan sih kita pembagian tugasnya jelas gitu. Kayak Mas Adit ini yang dia bagian sistem ngurusin Operation sama SDM gitu. Kalau Ko Andrew ini yang bagian development produk kayak gitu. Kalau saya yang bagian branding Pak. Jadi yang Wah, Anda ini lulusan DKV Petra Pak. Hah? Saya DKV Petra. DKV Petra, jadi Desain memang bidang Anda. komunikasi visual ya. Emang bidangnya branding. Ya. Dan Anda tidak perlu berkantor di satu tempat kan? Bertiga. Berkantor satu tempat. Kita berkantor sih. Ada kantor sih. Jadi pembicaraan intensif ya. Ya lumayan. Nah, Andrew yang disebut harga tadi, itu posisi Anda di mana dibanding kompetitor-kompetitor yang ada? Kita ada di istilahnya di affordable luxury sih Pak. Jadi kita pengen memposisikan diri kita ini produknya bagus, tapi harganya terjangkau gitu. Ada yang lebih murah, ada yang lebih mahal, ada banget gitu. Tapi kita di harga yang menurut kita sangat pas. Karena contoh di luar pulau di kota Tanjung misalnya ya. Tabalong itu 5 jam dari Banjarmasin kan ya. Itu di situ ramai banget dengan profil market yang sangat berbeda dengan misalnya yang kita baru buka terakhir di Malang misalnya. Kayak di Tanjung itu apakah belum ada kopi lain misalnya? Ada sih. Sudah Pak. ada sih. Ada. Itu beda market, harga kita tetap masuk gitu. Jadi kita benar-benar di segmen yang
affordable luxury-nya itu ya itu tadi luxury tapi affordable gitu. Dalam 5 tahun target Anda berapa kafe, berapa counter? 500. Kita pengen ada di semua kota di Indonesia sih. Ya. Apakah Anda juga mimpi misalnya suatu saat akan go public atau menarik investor tingkat global? Ada juga pikiran-pikiran seperti itu. Ya. Why not jika Ya, kondisinya tepat ya. Betul. Anak-anak muda pikirannya begitu semua. Kita open to any possibility sih Pak. Maksudnya kan kita lihat bisnis juga dinamis ya bentuknya ya. Kita mesti adapt lah, kita sadar untuk itu. Kita juga masih banyak banget yang kita harus pelajari. Jadi nggak terpaku sama harus begini harus begitu gitu. Kita coba mengalir juga. Ya. Apalagi yang Anda mau sampaikan ke publik Anda? Oke. Kalau Anda suka ngopi, pastikan ngopi enak. Ya, karena gini. Iyalah. Jangan sembarangan. Jangan sembarangan kayak gitu. Karena kopi memang banyak sekarang. Emang sudah jadi budaya seperti itu ya. Cuman yang mau kita offer adalah dan kita pengen educate adalah bahwa Indonesia ini punya kopi yang sangat berkualitas rasanya, sangat bersaing. Nah, kita mesti bangga dulu dengan itu, dengan kopi Indonesia seperti itu kan. Eksplorasi boleh gitu kan, tapi kopi Indonesia harus selalu di hati seperti itu ya, seperti itu dan itu titik koma. Dan itu titik koma kayak gitu. Kalau buat teman-teman juga misalnya yang pengen bisnis dan segala macam, kami punya prinsip itu sebenarnya mitra seperti namanya ya mitra bisnis ya gitu. Yeah. Mitra bisnis gitu. Kita Jadi Anda lebih menyebut mitra dibanding franchise ya. Iya, seperti itu. Karena kita pun dalam prosesnya biasanya ini juga Pak, kayak ada kan mitra-mitra kita yang mungkin baru pertama bisnis F&B atau baru pertama bikin kafe. Jadi sering ngobrol sama kita juga, konsultasi dari awal. Ini gimana baik SDM, baik soal marketing dan segala macam. Ini rahasia nggak open. bagi Anda? Maksudnya? Ini nggak boleh ungkapkan persyaratan menjadi mitra apa begitu. Oh enggak juga ya? Enggak. Enggak ada rahasia. Jelaskan sedikit lah. Pasti banyak yang pengen. Ya. Iya. Ya pasti jadi mitra Tadi tidak harus muda, tidak harus laki-laki, tapi harus punya tempat. Tempatnya dinilai ini cukup strategis atau apalagi? Apakah sebagai hasilnya bagaimana misalnya atau bagaimana? Oke, yang pasti harus punya semangat untuk entrepreneur ya. Karena gimana bisnis itu juga apapun bentuknya pasti tetap ada risikonya dan tetap mesti punya hati di situ supaya bisnis itu bisa jalan gitu. Terus pasti Anda juga harus passionate di kopi ya. Kalau nggak suka kopi sendiri, aduh susah gitu pasti. Kayak gitu. Kita open buat siapa aja, di mana aja di seluruh Indonesia. Syaratnya juga nggak aneh ya, pokoknya itu aja ya. Kalau di beberapa tempat pun untuk lokasi kita juga bisa coba bantu gitu ya kali. Carikan info misalnya seperti itu. Mungkin kalau yang di luar pulau mungkin agak sulit ya gitu. Apalagi mungkin ya. Gitu aja sih. Tapi Anda punya sukses story seperti di Tanjung, saya kira bisa dipublikasikan di internal Anda bahwa ini jagoan kita di luar pulau, kota seperti Tanjung, kotanya tidak besar, bisa berkembang begitu hebat. Siapa tahu dia bisa menjadi idola para calon mitra untuk seperti itu. Iya. Itu apa istimewanya di Tanjung? Anda belum pernah ke ya? Tanjung? Saya belum pernah. Jujur kita pernah ada di sana. Saya berkali-kali. Nanti saya wakili ke sana boleh, nanti saya lihatnya seperti apa. Sebetulnya nggak cuma Tanjung aja sih Pak, banyak. Tadi cuma contoh aja. Banyak yang hotel-hotel lain yang kita juga bagus gitu, performnya juga bagus. Tapi ini kaitannya saya sama yang dikemukakan Adit, bisa saja ada faktor manusianya di situ. Memang ini agak beda dengan di tempat-tempat lain, sama-sama punya tempat, sama-sama muda, sama-sama strategis, belum tentu memang. Karena mungkin partner yang satu ini lebih punya semangat entrepreneur segala macam tadi. Mungkin juga. Mungkin. Tetap perlu diinformasikan ke mitra yang lain bahwa ini mitra kita yang di sana seperti ini. Betul. Karena kan kalau misalnya kemitraan ini sering banyak yang nanya kan, kenapa harus ngambil kemitraan, kenapa harus bermitra sama titik koma gitu kan. Sebenarnya jawabannya sederhana gitu. Kita kasih kesempatan untuk mitra-mitra kita tuh istilahnya jump start Pak.
bisa mulai lebih dulu. Karena proses R&D sudah dibuat, sistem sudah dibangun, branding sudah dibangun, lalu kita punya back office team yang juga ngurusin promo dan lain sebagainya. Kalau bikin sendiri itu kan biayanya juga besar dan sudah ready, punya partner bisnis yang ready. Yang kita gitu. tawarkan tuh shortcut sebetulnya Pak. Iya. Setuju. Karena memulai sendiri, setengah mati. Oke, terima kasih. Thank you, Pak Dewa. Selamat Terima ya, kasih, Pak. titik koma. Saya terkesan dengan nama itu dan pasti terkesan dengan kopinya juga. Thank you. Selamat Adit, Thank you, Andrew, dan Jacob. Anda menjadi pelopor dari daerah menguasai nasional. Dan itu dalam sejarah bisnis terjadi. Termasuk yang saya rintis dulu, itu juga dari Surabaya menjadi nasional. Dan banyak pahlawan-pahlawan Surabaya untuk itu. Apakah mie sedap, apakah gudang garam, banyak yang memulai dari Surabaya kemudian menjadi nasional. Dan saya lihat belum ada yang generasi baru Anda yang akan jadi nextnya. Ya. Amin. Terima kasih ya. Terima kasih, Jadi tamu, Pak. terima kasih telah jadi tamu. Thank you banget.